tidak kompleks ya, tidak kompleks ya. Jadi pasca kualifikasi tidak kompleks, seleksi dan perorangan. Nah, kemudian satu lagi ada tambahan adalah penunjukan langsung. Jadi penunjukan langsung itu sekarang dilakukan dengan pasca kualifikasi, tidak pra kualifikasi. Kalau dari sosialisasi PLM-nya ya diibaratkan kalau prakualifikasi tentunya kita sudah tahu pelaku usahanya ya sehingga ya secara sekilas ya sudah ada proses penelitian dari kualifikasinya ya sehingga ya biar cepat juga ya kita lakukan dengan pasca kualifikasi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi penunjukan langsung itu bukan lagi dengan pra ya tapi dengan pasca kualifikasi. Ya. Kemudian pasal 50 pengadaan langsung. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua ya, bisa pembayaran langsung sebenarnya dengan 50 ini atau permintaan penawaran ya. Nah, disertai dengan verifikasi negosiasi teknis ya. Nah, dengan urutan-urutan mirip dengan penunjukan langsung. Kita lihat tahapannya ya. Nah, di PLM 12 2012 ini belum ada revisi ya. Ini kita masih nunggu PLM revisi dari PLM 12 untuk menyesuaikan dengan Perpres 46 ya. Nah, pengadaan langsung tahapannya tadi ya mengundang satu ya. Jadi saya masih sering bukan sering ya, masih mendengar lah, masih mendengar ada istilah pendamping ya. Jadi sebetulnya pengadaan langsung itu nggak perlu pendamping ya. Sebetulnya ya kita untuk referensi harga atau harga perkiraan ya kita lakukan survei ya. Tapi bukan istilahnya bukan pendamping ya. Benar. Seolah-olah pendamping itu kayak penganten ya, pendamping penganten jadi ada pengantennya ya. Ya kalau sini sebetulnya pengadaan langsung itu ya satu ya, sudah ada memang satu apa calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi tenaga. Oh Pak nanti apa kalau satu mengundang satu berarti ada sesuatu nih ya tadi makanya saya di awal mengingatkan bahwasannya kita punya pondasi punya pagar ya yaitu prinsip tujuan, kebijakan, dan etika yang memagari ya. Jadi ya kalau kita bicara pengadaan langsung mengundang satu nanti ada kong kali kong ada apa ya tadi tolong lihat ke pagarnya itu ya. Jadi kalau masalah fraud, masalah korupsi ya ini bukan di masalah teknis pelaksanaannya, tapi kembali ke pasal awal. Jangan sampai etikanya terlanggar seperti itu. Ya kalau sudah etika terlanggar, mau metode apapun ya pasti ya sudah jebol ya pasti bocor lah itu seperti itu ya. Jadi ini tidak ada kaitannya antara korupsi dengan kalau saya pribadi ya antara korupsi dengan antara fraud dengan metode-metode ya. Jadi dengan metode apapun kalau emang sudah ada mens rea istilah PH itu ya kalau ada niat jahat ya silakan pasti ya apa pasti bisa terjadi ya dan ya silakan tanggung sendiri akibatnya risikonya seperti itu kurang lebih. Oke, kita lanjut ke apa? Kita kembali ke laptop ya. Jadi hanya mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu. Nanti dapatnya dari mana? Ya bisa dari yang sudah pengalaman bekerja di instansi Bapak Ibu, dari yang disikap bintangnya bagus kinerjanya, dari penilaian kinerjanya silakan gitu kan. Yang penting tadi pagarnya terjaga ya. Jadi bukan yang apa istilahnya ada yang sudah pendekatan apalah istilahnya terserah lah gitu ya. Tapi ya memang betul-betul ya tadi terjaga tolong apa pagarnya tadi seperti itu. Nah, lanjut di undangan, ada spek teknisnya, gambarnya, kemudian menyampaikan penawaran, dievaluasi, ya, termasuk kualifikasinya. Baru kalau oke, kita ke aplikasi dan negosiasi. Nah, negosiasinya juga tentunya ada referensi harga atau harga perkiraannya ya. Nah, yang mendekati pasar ya. Negosiasi menghasilkan kesepakatan, kayak kalau tidak tidak berhasil negosiasi maka bisa mencari penyedia lain seperti itu. Itu ya, memang di sini ya kompetisinya berkurang. Tapi kalau kompetisi berkurang, nanti bagi harganya bagaimana? Dinego, dinego agar harganya kembali wajar ya. Makanya nanti survei harganya harus bagus. Tapi, nah itulah, tapi itu kalau sudah ada pelanggaran terhadap empat pagar tadi, ya udah gitu kan. Referensi harga jauh dari harga pasar, ada markup segala macam, spek juga, ya itulah. Kalau kita betul-betul memegang apa, menjaga tadi pagar prinsip, pagar etika, tujuan, kebijakan, ya dengan metode apapun ya tidak masalah gitu kan. Kita memang mencari kualitas terbaik. Semuanya sudah ada mitigasi resikonya gitu seperti itu. Nah, ini masalah harga kan ada negosiasi. Negosiasinya ya harus bisa sesuai dengan harga pasar, mendekati harga pasar. Kalau tidak gagal ya undang pelaku usaha lain seperti itu. Oke, itu pengadaan langsung tahapannya. Nah, kemudian
undangan kurang lebih sama ya dengan pengadaan langsung tentunya, penyampaian dokumen, penjelasan, pembukaan, political evaluasi, kurang lebih sama ya. Review hasil kunjungan langsung dan penetapan dan tanda tangan kontrak. Tetap ada negosiasi nih, tetap ada negosiasi ya seperti itu. Eh. Nah itu terkait pengadaan langsung dan apa penunjukan langsung ya tahapan-tahapannya ya.